Tapi by the way kenapa? Oke, sip. Oke, yang sudah join silakan absen sama nomor absen ya. Nama dan nomor absen. Silakan. Silakan klik nama sama nomor absen. Kita mau mulai. Saya pikir saya akan sering FGD aja karena saya rasa mungkin kalau science lebih maksimal. Saya juga masih bingung kalau misalkan nggak FGD ya. Nah, kalau ada masukan ya silakan. Nah, ini saya mau share dulu beberapa hal praktis berkaitan sama untuk latihan dan sebagainya. Ini misalkan saya pakai contoh yang Michael Joe ya. Nah, untuk cara penulisan yang dilakukan adalah karena ini memang masih baru ya, jadi apa salah-salah ya, namanya proses penyesuaian. Ini pakai heading gitu ya, pakai heading, kemudian tuliskan tanggal kemarin tuh ini latihan tanggal berapa saya lupa, 07 katakan ke 17 ya misalkan ya. Nah kayak gitu. Nanti kalau ada latihan berikutnya yang paling update taruh paling atas ya. Jadi misalnya ini 2020, kalau hari ini mungkin ada latihan berarti 20 kayak gitu ya. Oke, mengenai latihan itu kita nggak nilai, jadi kita mau pakai apa regulasi baru dan semuanya terpikir itu adalah yang apa ya kalian bisa ngukur, kalian bisa mempersiapkan kayak gitu ya. Oke, nah kita mau lihat, jadi yang kurang lebih yang itu semoga jelas ya. Jadi pakai yang namanya normal text, kemudian pakai heading 1 gitu ya, supaya saya juga melacaknya lebih mudah. Oke, yang ini saya tutup, kemudian saya share yang note. Share yang note. Oke. Nah, kalau salah silakan saya koreksi ya, dikoreksi sayanya ya. Berkaitan sama penilaian itu, ya penilaian itu diambil dari 3 ya sekarang. PH, penilaian harian itu 30%, kemudian penugasan, itu nilai 50%, kemudian pas dan prapas itu 20%. Nah, kemudian penugasan itu ada macam-macam, nanti kuis ini mendadak bisa gitu ya, mendadak atau terencana. Kemudian ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, kemudian mungkin ada kayak misalnya yang dinilai ya, atau PR atau apa yang dinilai. Oke, nah kemudian ada misalkan yang kemarin kan latihan. Ya ini memperjelas penilaian latihan itu tidak dinilai, hanya kemungkinan latihan ini soalnya bisa dipakai untuk katakan soal diambil sebagai PH ya, penilaian harian ya. Jadi ini tujuannya latihan adalah untuk melatih masing-masing diri sendiri supaya apa namanya ya lebih mengerti kayak gitu. Karena kalau nggak ngerti latihan juga ya kesulitan sendiri ya. Oke, nah tanpa panjang lebar kita masuk ke materi ya. Nah sekarang kita mau masuk ke, bisa kalian kalau di rumah di buku itu halaman 10 ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai
mengenai konsentrasi. Ya, konsentrasi itu sudah. Nah, sekarang bisa apa yang disebut dengan sifat koligatif? Yang sudah kan tentunya videonya udah dilihat, harapannya begitu. Nah, coba yang siap langsung aja unmute, yang dimaksud sifat koligatif apa gitu ya. Sok, silakan. Sifat-sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya atau jumlah zat terlarut. Ya, oke. Thank you. Nah, itu dipengaruhi oleh konsentrasi ya. Konsentrasi zat terlarutnya. Nah, sifat yang pertama itu adalah berkaitan sama tekanan uap jenuh ya. Tekanan uap jenuh. Di dalam tekanan uap jenuh ini, namanya tekanan uap, berarti dia wujudnya gas ya. Berarti ada kaitannya proses, yaitu berkaitan sama zat cair, kemudian dia ada di dalam kondisi tertutup, lama-lama zat cair itu akan berubah menjadi gas. Nah, gasnya itu yang kita sebut tekanan uap ya, tekanan uap. Nah, untuk kata jenuh di sini itu melihat sebagai yang maksimal, gitu ya, maksimal. Jadi kalau tekanan uap jenuh berarti di sini uapnya sudah maksimal, ya, uapnya sudah maksimal. Jadi nggak bisa nambah uap lagi di dalam space yang sekecil ini. Misalkan maksimalnya jumlahnya 1000 molekul, berarti dia 1000 molekul ya. Itu artinya tekanan uap jenuh. Jadi tekanan uap yaitu gasnya, kemudian kalau jenuhnya itu berarti molekul gasnya dia maksimal segitu, gitu ya. Nah, sekarang uniknya semakin banyak, jadi ada hubungannya yaitu sama temperatur, kemudian tekanan uap jenuh. Di sini kita masih bercerita tentang yaitu yang satu zat murni ya, yaitu yang zat murni sini yaitu pelarutnya. Kita bahas di sini adalah air ya, tentang air. Nah, di dalam tabel 1.1 kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung keluar apa maksudnya untuk ngasih info. Ya, ada pertanyaan bisa di chat, bisa di nggak ada suara. Sekarang udah ada suara nggak, Vanes? Udah ada suara. Oke, sip. Thank you confirmnya. Nah, sekarang berkaitan sama ini temperatur, bayangin ya, ini adalah air ya. Ada air. Oke, di dalam air ini kalau suhunya misalkan di sini katakan 20 derajat gitu ya. Kok 20%? 20 derajat Celcius. Nah, kemudian tekanannya itu 17,54 mmHg. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai suhu 60 derajat, berarti tekanan uapnya 149,4 mmHg. Coba kasih jawaban. Maksudnya ini apa sih? Kalau maksudnya meningkat itu apa? Sok, silakan. Ada yang ngasih komentar. Banyak minum. Sutra. Naik. Oke, itu naik. Oke, yang kita mau bisa lihat itu naiknya kenapa? Adalah yang pasti kalau di dalam satu kondisi, dan ingat itu adalah dalam kondisi yang dimaksud itu dalam kondisi tertutup ya, tertutup. Jadi supaya maksimal tertutup. Kalau nggak tertutup, ya molekul gasnya keluarlah dari tempat itu ya. Nah, ini pada suhu 20 sama suhu 60 derajat Celcius ya. Nah, ini molekulnya misalkan, ini misal ya, supaya untuk ada gambaran dalam berupa angka, misalkan ini 100, sedangkan molekul yang di suhu 60 itu
nilainya misalnya jumlah molekulnya adalah 500 ya. Jadi tekanan itu kurang lebih menunjukkan berapa banyak molekul gasnya. Ya, molekul gasnya di sini tambah banyak. Namanya di suhu panas pasti penguapannya makin cepat ya. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu teh volumenya tetap ya, Sar? Kenapa? Volumenya tetap. Betul, volumenya tetap. Jadi dengan volume tetap, tentunya tekanannya jadi bertambah. Akibat si molekulnya, betul Vincent, volumenya tetap ya. Tentunya volumenya sama ya. Ketika volume sama, hits, jadi dia akan menabrak ke banyak dinding. Molekulnya makin sering, makin banyak yang nabrak dinding. Yang makin banyak menabrak dinding itu tabrak dinding, berarti tekanannya juga besar, gitu ya. Semakin banyak yang nabrak dinding, berarti tekanannya makin besar, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kasih respon, enggak, atau kasih info ulangi, nanti saya ulangi. Nggak ada, Sar. Ya, sip. Nah, itu tekanan uap ya. Nah, sekarang yang tadi fokusnya itu adalah satu zat, yaitu air ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia bercampur gitu ya? Bercampur. Jadi pertama dari air ya tertutup, sekarang dicampur sama sesuatu yang lain. Nah, sekarang kita udah masuk ke halaman 12 ya. Nah, di sini yang kita amati adalah ketika ditambah alkohol, kemudian ditambah NaCl. Ya, di situ ada di situ ya. Nah, sekarang kalau ditambah alkohol, kita mau lihat nih sifat alkohol kayak gimana sama NaCl. Apa yang mencolok perbedaan dari antara kedua itu kok dicampurkan dalam air? Tentunya ini berbeda ya, nggak secara ini berarti ini adalah air sama alkohol, bukan jadi satu, bukan jadi bertiga. Nah ya, air tambah NaCl. Nah, coba sebut perbedaan mencolok antara alkohol sama NaCl yang kalian bisa tangkap dari halaman 12. Alkohol volatil. Oke, setuju. Volatile ya. Berarti dia mudah menguap gitu ya. Nah, secara otomatis kita fokus ke yang alkohol dulu. Yang namanya volatile berarti dia di sini ada molekul air, yaitu pasti gasnya, gas air yaitu uap, kita namakan uap. Nah, kemudian juga uap air sama uap alkohol gitu ya. Nah, alkohol ini masih dibilang mudah menguap gitu ya. Karena kita bersentuhan sama disinfektan setiap hari. Nah, di sini kita perhatikan yang namanya nanti ketika dicampur antara air dan alkohol, kemudian gasnya juga, uapnya juga ada dua, gitu ya tekanannya. Berarti kita mau hitung P gabungannya ya P air sama P alkohol, gitu ya. P alkohol. Nah, kita gimana cara menghitungnya tekanan uap air sama tekanan uap alkoholnya gimana? Nah, di situ di halaman 12 itu Roll itu Francois Mary Roll itu mengemukakan, jadi idenya adalah kemarin kita kaitkan sama konsentrasi. Di sini kita pakai satuan konsentrasi yaitu X air, fraksi mol air sama fraksi mol alkohol. Gitu ya. Nah, ternyata ini untuk katakan kalau ada dua bercampur, si fraksi yang ada di campuran larutan alkohol, ya, ini mempengaruhi di sini jumlah uapnya. Nah, jumlah uap ini, jumlah uap airnya, dia juga akibatnya mempengaruhi tekanan uap airnya, ya. Nah, tekanan uap air yang terbentuk di sini SAP, gitu ya.
dia itu akan menjadi sama adalah fraksi air. Ini tentunya berbicara di larutan, ya berbicara di larutan. Kemudian dia itu proporsi dengan P air ketika nggak ada campurannya. Oke, nah coba kita sedikit pelan-pelan. Ini adalah air murni doang, ya, doang. Oke, ada pertanyaan dulu di sini. Enggak ya, oke. Nah, kita lanjutin. Alkoholnya artinya juga sama. Alkoholnya juga sama. P alkohol, gitu ya. Jadinya itu adalah X alkohol ditambah P alkohol murninya ya. Ya. Kemudian dua-duanya kita tambah untuk menemukan yang namanya P total di sini. P total. Berarti kita masukkan berawal dari air dulu. Berarti fraksi air tambah P air tapi murni. Tambah fraksi alkohol, kemudian tambah P alkohol murni. Gitu ya. Oke. Nah, fokus kita tadi baru alkohol yang katakan volatile ya, mudah menguap. Nah, jadinya digabung ya, digabung. Nah, sekarang yang kita discuss, kita ubah saat larutnya adalah NaCl. NaCl itu non volatile gitu ya. Jadi, apa yang terjadi? Kalau ada yang katakan air sama NaCl, kita mau lihat P totalnya. P totalnya di sini berapa? Adalah P air, uap air, ditambah P uap NaCl. Mirip pakai yang di atas, gitu ya. Tadinya P alkohol, ya. Nah, di sini untuk NaCl itu ada tekanan uapnya enggak? Nah, yang ini masalahnya tekanan uapnya adalah 0. Ya, karena dia padatan. Dia susah menguap, jadi tekanannya 0. Nah, dari sini yang 0 itu apanya sebenarnya? Yang 0 adalah P NaCl murni. Ya, 0. Ya, saya ralat berarti P NaCl murni. Karena ketika dalam perhitungan berarti fraksi air kemudian P air murni ditambah fraksi dari NaCl kemudian P NaCl ya. Cl-nya 0. Oke, berarti ini coret, seret-seret. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang yang kita mau hitung, artinya kita fokus lagi ke total. Jadi, NaCl itu tidak mudah menguap ya. Menguap. Jadi, P totalnya apa? Ya, P air saja. Begitu ya, NaCl-nya nggak ada. Oke. Nah, sekarang tentunya ada perbedaan antara untuk air doang sama dengan antara air dan NaCl. Coba kasih respon, mana yang lebih tinggi tekanan uapnya? Air yang larutan yang 1 atau yang 2? 1. Oke, 1. Yang lain? 1. Iya, oke, sip. Nah, 1. Jadinya prosesnya berarti tekanan uap jenuh. Kalau ini murni ya, berarti di sini disebut tekanan uap jenuh larutan, gitu ya, larutan. Di sini mengalami yang namanya turun, begitu ya. Oke, berarti kalau turun, kita bisa hitung toh delta P-nya, penurunan seberapa besar turunnya. Delta P sama dengan, karena P-nya lebih tinggi, tadi 1 lebih tinggi, kan kita penurunannya, ya tentunya kita cari yang positif ya, bukan yang negatif. Nah, besarnya kita bicara yang positif. Nah, berapa besar yang turun? Berarti P air,
kok P air? Berarti, oh betul, P air yang lebih tinggi dikurangi P larutan. Ya, ini ada airnya cuma satu, air murni, jadi satu. Ya, berarti kita masukkan di sini. Ini kan total itu berbicara larutan. Berarti P air murni dikurangi P, yaitu berkaitan P air murni dikalikan fraksi airnya, ya, fraksi air. Jadi dia sama dengan ini. Ini adalah fraksi air dikalikan P air murni masuk ke sini, ya. Jadinya akibatnya apa? 1 min X air, X air kemudian P air dari air murni, ya. Oke, jadi dari sini kita dapat rumusan P itu yang pertama. Rumusannya adalah yang pertama, kemudian kalau P-nya kita pakai yang ini misalkan, bukan misalkan, kita mau pakai yang ini, kita hapus, kita rapikan. Oke, nah jadi rumusannya jebret, yaitu P larutan P uap jenuh, ya. Ini tekanan uap jenuh larutan. Itu adalah fraksi air P air. Nah, fraksi air itu apa? Adalah pelarutnya dikalikan pelarut yang murni, gitu ya. Nah, sekarang untuk yang ini delta P-nya kita namakan penurunan tekanan uap jenuh. Nah, di sini ini adalah X pelarut, ya. 1 min X pelarut. Nah, di video itu ada. Berarti ini itu akan sama dengan fraksi mol dari terlarutnya. Berarti ini fraksi terlarut dikalikan P pelarut murni. Oh, Sir, gimana untuk cara menghafalnya nih supaya mudah? Oke, kita buat cantolan. Ya, cantelannya apa? Kalau P ini tentunya masih tinggi nilainya. Ya. Kalau tinggi berarti kita pakai antara X pelarut sama X terlarut, mana yang tinggi? Ya, tentunya pelarut fraksinya yang tinggi, karena namanya pelarut. Bayangin, pelarut, berarti pelarutnya itu banyak, ya. Jadi nilainya tinggi. Jadi cantelannya X pelarut itu tinggi, ya. Nilai tekanan larutan juga tinggi. Kalau delta P itu nilainya kecil, gitu ya. Jadi ini dua cantelan, ya. Oke, nah waktunya, waktu 5 menit, ya. Ini buat latihan. Nah, silakan, waktu kita habis. Latihannya itu adalah uji UPD, uji pemahaman diri, halaman 11, itu nomor 1 sampai nomor 15. Bukan, 9 sampai nomor 15, ya. Oke, sementara ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Sir. Ya, oke, mantap. Oke, kalau bukan sampai 11. Oh ya, sampai 15. Sampai 15 ada di halaman ini, berarti 9 sampai 11. 14. Ini 12 sampai 15, ya. Halaman 14, Sir. Oke. Ya, betul, halaman 14. Sama Ya. yang di buku cetak kok beda ya? Beda, ya. Yang delta P. Delta P, Yang di buku cetak X terlarut kali P0. Oke. Yang dimaksud di situ tidak detail. P-nya itu adalah yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah pelarutnya. Jadi kasih informasi P-nya itu pelarut.
Jadi supaya jelas. Thank Oke. you, Michael Jo. Ada pertanyaan lagi? Oke, jika nggak ada, udah kita selesai sampai sini. Silakan nanti latihannya dimasukin ke latihan ya. Awalnya tadi udah diinfoin gimana cara masukinnya, ada topik gitu ya, yang perlu dimasukin. Tanggalnya utama. Jadi tanggal hari ini ya, tugasnya latihannya adalah tanggal hari ini. Dia latihan bukan penugasan. Bisa untuk melatih kita. Oke, silakan kasih apa maksudnya nama sama nomor absen, kemudian bisa live. Bye bye. Silakan ditunggu. Thank you, sir. Iya, sama-sama. Thank you, sir. Yes. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Ya. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Oke. Yes, sir. Ya, bye bye. Farel udah Abraham ya? Abraham udah absen? Oke, sip. Sir. Iya, bye bye.